Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Berjumpa kembali di channel Kodepedia ID. Di video kali ini kita akan membuat CRUD pada menu background. Oke, seperti biasa teman-teman buka XAMPP-nya, kemudian start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka browser, kemudian akses aplikasinya atau websitenya seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang baru mengikuti video ini, silakan tonton videonya dari awal di playlist tutorial aplikasi perpustakaan di channel ini. Oke, nanti menu background atau background yang kita buat sekarang nanti pengaruhnya di background yang di form login ini ya. Nanti kita bisa rubah-rubah backgroundnya sesuai yang kita inginkan seperti itu. Oke, sekarang teman-teman silakan login dulu ke sistemnya. Sekarang kita akan membuat CRUD di menu background yang di menu pengaturan ini, teman-teman. Selanjutnya silakan buka Visual Studio Code. Nah, di sini untuk semua filenya bisa teman-teman hapus dulu atau di-close terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sisakan menu file.php, kemudian kita scroll ke bawah. Kita ke menu pengaturan, kemudian ke menu background. Nah, ini teman-teman bisa copy script yang di sini, kemudian kita pastekan di bagian background di dalam href yang ini. Oke, berikutnya teman-teman ganti logo ini dengan background. Oke, seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Oke, selanjutnya kita scroll ke atas ke folder controllers. Nah, kemudian kita copy file yang namanya logo.php. Ini teman-teman copy, kemudian klik kanan di folder panel, kemudian klik paste. Nah, kita ganti nama filenya, kita rename dengan background.php. Oke, kalau sudah, sekarang kita scroll ke bawah, kita ke folder models. Nah, di sini teman-teman copy file yang namanya logo_model ini, kemudian kita pastekan di dalam folder panel yang di sini. Kalau sudah, kita rename nama filenya dengan background_model. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita scroll ke bawah ke folder views, kemudian kita ke folder logo. Nah, ini kita copy foldernya, kemudian kita pastekan di dalam folder panel yang di sini. Kita klik di folder panel, kemudian klik paste. Oke, berikutnya kita rename folder ini. Kita kasih background. Nama foldernya adalah background. Oke, kalau sudah, sekarang kita buka file yang ada di dalam folder background ini. Kalau sudah, kita tutup dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kita ke controller background. Nah, di sini pertama kita ganti dulu nama kelasnya. Kita ganti dengan background yang diawali dengan huruf kapital gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita ganti nama modelnya dengan background_model. Oke, yang di sini kita ganti. Kemudian function yang di sini kita komentari semua. Kita komentari, teman-teman bisa blok semua seperti ini, kemudian ketik Ctrl// di keyboard. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita scroll ke atas ke function index. Yang baris ini kita komentari, kemudian kita hilangkan koma $data ini. Jangan lupa teman-teman ganti nama foldernya ke background. Oke, kalau sudah beres, sekarang pindah dulu ke file background_model. Nah, yang pertama kita ganti dulu nama kelasnya, yaitu background_model. Nah, kemudian di sini untuk semua fungsinya kita komentari. Oke, kalau sudah teman-teman boleh save, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Sekarang kita ke menu pengaturan, kemudian klik background. Oke, di sini error, teman-teman katanya adalah the page you requested was not found. Artinya halaman yang kita minta katanya tidak ditemukan gitu ya. Oke, yang perlu diperhatikan di sini pemanggilan controllernya ya. Nah, di sini kita panggil dengan nama BAKCG seperti ini. Jadi kalau teman-teman menemui error seperti ini, jangan panik, tapi teman-teman baca dulu errornya kenapa gitu ya.
Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, teman-teman, di sini untuk penamaan controllernya ini salah ketik ya. Ini kita buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kemudian kita ke atas ke controllers. Nah, ini kita rename. Kita ganti harusnya C dulu baru K gitu ya, background. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita back, kemudian kita refresh, kita klik pengaturan, kemudian klik menu background. Oke, katanya masih errornya masih sama teman-teman. Nah, ini kita perbaiki ya. Kita kembali ke Visual Studio Code. Sekarang kita ke file menu.php. Nah di sini di bagian link ini kita ngarahnya ke controller dengan nama BAKC gitu ya. Nah, yang benar ini harusnya C-nya dulu baru K seperti ini. Kita kembali ke browser, kita back, kemudian kita refresh, kemudian kita buka pengaturan, kita klik menu background. Oke, teman-teman, di sini ada error lagi seperti ini ya. Unable to locate the model you have specified. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini teman-teman salah ketik lagi ya. Nah, kalau teman-teman teliti, perhatikan di penamaan file yang di model. Nah, di sini M-nya double ya, background underscore M model. Nah, di sini kita perbaiki, kita rename nama filenya, kita hapus M-nya. Jadi di sini double M ya. Oke, kalau sudah kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita back, kita refresh, kita klik lagi di menu pengaturan, kita klik menu background. Oke, sekarang sudah benar. Oke, error ini teman-teman karena kita memanggil variabel logo sementara kita tidak punya variabel logo gitu ya. Makanya di sini terjadi error seperti ini. Oke, sekarang kita perbaiki, kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke file tambah.php, kita scroll ke bawah, kemudian tag PHP yang ada di dalam tag body ini kita komentari, kita blok, kemudian kita ketik Ctrl / di keyboard. Oke, kalau sudah kita scroll ke atas dulu. Nah, di sini teman-teman kita ganti form tambah background. Kalau sudah ini kita copy, kita gantikan di sini di controller yang di sini. Kemudian di sini kita ganti juga upload background. Nah, di sini kita cek untuk nama kolom yang ada di dalam tabel background yang ada di dalam database kita. Oke, teman-teman kembali ke browser. Nah, sekarang teman-teman buka PHP MyAdmin, kita buka database kita. Nah, di sini ada 3 kolom, ID background, gambar background, dan status background. Oke, sebenarnya ini sama persis dengan yang di tabel logo, cuman bedanya yang itu logo, kalau yang ini adalah background. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, yang ini gambar logo, ini kita ganti dengan gambar underscore background. Hati-hati teman-teman, jangan salah ketik, karena ini nanti akan terjadi error. Yang di inputan berikutnya, kita copy aja dari sini yang background, kemudian kita ganti status logo ini dengan status underscore background. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita ganti data background seperti ini. Kemudian yang di sini kita ganti dengan background. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh di website kita. Oke, ya, sudah tidak ada error. Di sini ada form tambah background. Di sebelah kanannya ada tabel yang menampilkan data background dari tabel background yang ada di dalam database kita. Oke, selanjutnya kita akan membuat proses simpan data backgroundnya ya. Nah, silakan teman-teman kita kembali ke Visual Studio Code. Sekarang kita pindah ke controller background. Nah, di sini untuk yang di function simpan, teman-teman hilangkan komentarnya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, nah di sini kita akan membuat folder untuk penyimpanan backgroundnya. Oke, ini kita hapus, kemudian kita ganti dengan background. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita copy. Oke, sorry, ini salah ya teman-teman, harusnya C-nya dulu seperti ini. Kemudian ini kita copy.
kita taruh di sini di gambar underscore background, logonya kita ganti dengan background. Kemudian yang di sini kita ganti juga. Kemudian yang di sini kita ganti untuk semua logo yang di sini dengan background. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau sudah nama tabelnya kita ganti ke background. Kemudian yang di sini kita ganti juga ke background. Oke, selanjutnya kita akan membuat folder background untuk menyimpan gambar-gambar backgroundnya. Oke, sekarang kita ke Explorer kita. Selanjutnya kita ke disk C, kemudian ke folder exam, kemudian masuk ke folder htdocs. Berikutnya kita masuk ke folder project kita, ke folder asset, ke folder img. Nah, di sini kita buat folder dengan nama background. Oke, seperti ini. Untuk penamaan folder yang di sini, teman-teman harus sama persis dengan yang di sini ya. Hati-hati karena nanti kalau ada yang salah, gambarnya tidak akan kesimpan ke dalam folder yang di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Sekarang kita akan melakukan input data background seperti itu. Oke, teman-teman pilih dulu gambarnya yang di sini. Kemudian misalkan kita mau pakai gambar yang ini. Oke, ini kita pilih open, kemudian pilih statusnya aktif. Selanjutnya klik tombol simpan. Oke, di sini sukses, data berhasil disimpan. Sekarang kita cek di tabel background di database kita. Oke, yang di sini kita refresh. Oke, teman-teman, sekarang sudah ada satu data dengan gambar ini, kemudian status backgroundnya adalah aktif seperti itu. Nah, sekarang kita akan menampilkan gambar ini ke dalam aplikasi kita atau ke dalam website kita yang di bagian ini. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, sekarang kita scroll ke atas. Di sini teman-teman di function index baris ini kita hilangkan komentarnya. Oke, logo ini kita ganti dengan background. Berikutnya untuk nama modelnya kita ganti dengan background underscore model. Nah, teman-teman bisa copy dari sini, kemudian kita pastekan di sini. Kalau sudah, sekarang kita pindah ke file background underscore model. Kita akan membuat function getData. Nah, ini teman-teman hilangkan komentarnya yang di sini. Kita sudah punya function getData. Nah, tinggal kita ganti nama tabelnya. Kita ganti dengan background. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita pindah ke file tambah.php. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman kita aktifkan dulu atau kita hilangkan dulu komentar pada tag PHP yang di sini. Nah, berikutnya di for each ini kita ganti nama variabelnya dengan background. Oke, teman-teman, background ini kita copy. Kemudian biar lebih cepat kita seleksi semua logo yang di sini. Nah, ini kita blok, kemudian teman-teman bisa Ctrl D di keyboard untuk menseleksi semua logo seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal teman-teman paste. Oke, seperti ini ya. Berikutnya di sini kita ganti untuk penamaan controllernya dengan B kapital. Kemudian untuk yang lain kita biarkan seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, teman-teman, di sini ada pesan error. Kalau teman-teman masih ingat, ini adalah kasus yang pernah terjadi di video sebelumnya. Nah, katanya di sini undefined variable $background. $background ini katanya tidak dikenali gitu ya. Nah, teman-teman bisa kembali ke Visual Studio Code. Kita ke controller background. Nah, di sini kita perlu menuliskan $data ya untuk mengirimkan variabel background ini ke dalam file tambah.php. Nah, di sini kan kita memanggil $background ya. Nah, makanya kita kirimkan variabel background ini ke dalam file tambah.php. Nah, caranya kita tulis koma kemudian $data seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman simpan. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, teman-teman, di sini kita sudah berhasil menampilkan data background yang ada di dalam tabel di database kita.
Selanjutnya kita akan membuat edit data background ya teman-teman. Kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke controller background, kemudian kita scroll ke bawah. Nah di sini di bagian function edit kita hilangkan komentarnya, kemudian kita ganti semua logo ini dengan background. Oke, kita ganti ke background seperti ini. Kemudian di bagian penamaan model ini kita ganti B-nya dengan kapital. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat function edit ini di dalam background underscore model. Oke, di sini kita sudah punya fungsinya, tinggal kita ganti semua logo dengan background gitu ya. Nah, teman-teman bisa kopikan dari sini, dari atasnya, kemudian kita seleksi semua logo yang di sini, kemudian kita pastekan background. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, sekarang kita ke file edit.php, kita perbaiki mulai dari atas. Ini kita ganti dengan background seperti ini. Kemudian ini kita copy, kita taruh di sini. Berikutnya di sini logo ini kita ganti dengan background, ID logo kita ganti dengan ID background. Nah, ini kita ganti dengan background seperti ini. Nah, yang di bagian ID kita hilangkan dulu hiddennya ya, biar kita nanti tahu ID-nya berapa seperti itu. Kemudian yang di upload logo kita ganti dengan upload background. Nah, teman-teman bisa copy dari sini ya, biar nggak ngetik ini. Kemudian kita copy background yang di sini, kita gantikan di logo yang di sini. Kita gantikan di semua logo yang di inputan upload ini ya. Nah, kita seperti ini. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita ganti status logo ini ke background, status underscore background. Oke, selanjutnya silakan teman-teman blok semua logo seperti ini. Kita seleksi semua logo, kemudian kita ganti dengan background. Oke, satu lagi kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita ganti juga dengan background. Nah, jangan lupa ini karena controllers, maka B-nya harus kita ganti dengan kapital. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kita klik pada tombol edit ini. Oke, katanya teman-teman di sini ada error undefined variable background dengan tulisan seperti ini. Oke, sekarang kita perbaiki, kita cek dulu ya. Kita cek ke controller yang di sini. Oke, ini kita copy. Kemudian kita pindah ke file edit.php. Kita scroll ke atas. Oke, teman-teman, di sini kita salah tulis ya. Harusnya kita samakan dengan yang di sini gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang diedit, ini kita kurang menuliskan G-nya ya. Nah, biar aman, kita copy aja dari sini, kita copy dari sini, kemudian kita pastekan di semua yang di sini. Yang bagian background ini, kita seleksi semua seperti ini, kemudian kita pastekan seperti ini. Kemudian yang di sini sama ya teman-teman, kita blok semua seperti ini, kita ganti. Kemudian yang terakhir di sini, kita ganti yang background ini, kita pastekan background yang ini. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini ya kita ganti juga seperti ini. B-nya jangan lupa kita jadikan kapital. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sudah beres teman-teman. Jadi teman-teman harus teliti, harus benar-benar teliti ya. Jadi kalau ada error silakan dicek kembali. Kemungkinan ada penamaan variabel dengan pemanggilan variabelnya tidak sama seperti itu. Oke, berikutnya kita akan hidden untuk ID background ini teman-teman. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ke file edit.php, kita scroll ke atas. Nah, di bagian ID background ini kita tambahkan di sini hidden. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Selanjutnya kita akan membuat proses update background. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Sekarang kita ke controller background. Nah, di sini teman-teman kita hilangkan komentarnya di function update ini. Oke, seperti ini. Kemudian
Yang pertama, kita ganti ID logo ini dengan ID background. Nah, daripada salah tulis, teman-teman bisa copy dari sini. Kemudian kita gantikan di logo yang di sini. Oke. Berikutnya di sini kita ganti juga status logo dengan status background. Ini kita pastikan. Oke, seperti ini. Tinggal kita ganti semua logo yang di sini ya. Kita seleksi, kemudian kita gunakan Ctrl D di keyboard untuk menseleksi semua logo yang di sini. Oke, kalau sudah teman-teman pastikan. Oke, berikutnya kita akan ganti di sini menggunakan B kapital karena ini controller. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cek satu-satu. Nah, di sini kita ganti juga dengan B kapital. Kemudian di sini kita ganti logo ini dengan background ya. Oke, yang di sini kita ganti dengan B kapital, kemudian yang di bawah kita ganti juga dengan B kapital. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat function update ini di background underscore model. Oke, sekarang kita pindah ke sini, kita cari function update yang ini ya, kita hilangkan komentarnya. Selanjutnya kita ganti ID logo ini dengan background. Nah, ini teman-teman bisa copy dari atasnya yang di sini. Kemudian kita blok semua logo yang di sini, kemudian kita pastekan background. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, misalkan sekarang kita mau ganti background ini dengan background yang ini ya, misalkan gitu ya. Oke, kemudian kita update. Oke, sekarang gambarnya sudah ganti seperti ini, atau backgroundnya sudah ganti seperti ini. Kalau teman-teman mau mencari background yang gratisan, teman-teman bisa kunjungi website yang namanya freepik.com. Nah, ini adalah salah satu web penyedia gambar secara gratis gitu ya. Ada yang versi gratisnya. Oke, teman-teman buka dulu websitenya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa ketikkan misalkan mau mencari background gitu ya, background perpustakaan. Oke, diketik seperti ini, maka nanti akan tampil pilihan gambar yang perpustakaan seperti ini. Tapi hati-hati di sini kalau ada yang gambar mahkota seperti ini artinya berbayar teman-teman. Supaya di sini tidak tampil yang berbayar, teman-teman bisa gunakan filter yang di sebelah kiri yang di bagian free license. Oke, klik. Nah, maka nanti yang ditampilkan di sini adalah gambar-gambar yang free atau bebas pakai gitu ya. Teman-teman misalkan bisa cari backgroundnya. Teman-teman bisa pilih backgroundnya di sini. Di sini banyak sekali dengan gambar atau kualitas yang bagus ya. Oke, misalkan saya mau download background yang ini. Selanjutnya teman-teman download. Kemudian di sini kita pilih yang medium. Kita pilih yang medium aja. Oke, maka nanti di sini gambarnya sudah terdownload ya. Nah, ini adalah hasil gambar yang kita download dari Freepik. Oke, selanjutnya misalkan kita mau ganti backgroundnya dengan gambar atau background yang baru kita download. Kita kembali lagi ke website kita, ke sini. Kemudian kita pilih background. Selanjutnya kita ganti backgroundnya dengan ini. Oke, open. Selanjutnya pilih statusnya aktif, kemudian klik simpan. Nah, tapi nanti teman-teman, kalau ada dua data seperti ini, pastikan cuman ada satu data yang statusnya aktif seperti itu ya. Karena nanti yang ditampilkan di form login, di background form login, itu kita ambil background yang statusnya adalah aktif seperti itu. Oke teman-teman, sebelum kita membuat function dari tombol delete ini, oke, bagaimana kalau kita ganti dulu pemanggilan gambar backgroundnya menggunakan data yang di sini. Oke, silakan teman-teman bisa kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita buka dulu sidebar yang di sebelah kiri, kita cari file yang namanya adalah
form underscore login. Ini kita buka. Oke, sekarang kita taruh paling kanan sini ya. Selanjutnya kita akan membuat query untuk mengambil data ke dalam tabel background. Nah, ini teman-teman bisa copy dari query yang di sini. Oke, kemudian kita enter, kita pastekan di bawahnya. Kita ganti status logo ini dengan status background. Oke, seperti ini ya. Kemudian background ini kita copy. Kita pastekan di sini. Kita gantikan juga di sini. Kalau sudah, silakan teman-teman scroll ke bawah. Kita gantikan di sini ya. Ini adalah script untuk memanggil gambar backgroundnya. Nah, di sini teman-teman hapus seperti ini. Kemudian kita masuk ke folder background. Kemudian kita tulis slash, kita panggil, kita tulis tag PHP seperti ini. Kemudian kita tulis $background. Hati-hati teman-teman, jangan salah tulis. Kemudian di sini kita panggil gambar underscore background. Oke, kalau sudah, sekarang di sini kita buka dulu pakai Microsoft Edge ini ya. Oke, sekarang di sini kita panggil URL dari website kita. Kita tuliskan localhost/app_purpose. Nah, sekarang backgroundnya jadi seperti ini ya. Kenapa? Karena di sini ada dua background dan data yang pertama ini yang akan diambil terlebih dahulu. Oke, kalau kita mau menampilkan gambar backgroundnya yang nomor 2, tinggal kita edit. Kemudian kita ganti statusnya ke tidak aktif. Oke, kalau kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, nanti gambarnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi, background ini kita bisa kontrol lewat menu background yang di sini. Oke, kalau misalkan yang ini kita ganti backgroundnya, kita ganti ke background yang ini. Kemudian kita update. Oke, misalkan saya mau pakai background yang pertama ini, tinggal ini kita edit, kita ganti ke aktif. Kemudian background yang satunya kita gantikan statusnya ke tidak aktif. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman bisa kembali ke sini, kemudian di refresh. Nah, nanti backgroundnya akan berubah seperti ini. Ini ya cukup keren karena kita tidak perlu mengganti backgroundnya dengan manual, dengan masuk ke codingan kita ganti seperti itu ya. Nah, ini cukup dinamis karena kita tinggal ganti backgroundnya sesuai dengan yang kita inginkan di sini. Oke, yang terakhir kita akan membuat delete data background. Oke, teman-teman bisa kembali ke Visual Studio Code. Untuk form login ini teman-teman boleh hapus, bisa di close. Kemudian kita pindah ke controller background. Di sini kita hilangkan komentarnya di function delete. Kemudian gimana kalau kita kopikan dari sini ya? Kita copy background ini. Kemudian kita ganti semua logo yang di sini dengan background. Kita seleksi dulu untuk semua logo. Kemudian kita pastikan background yang ini. Selanjutnya untuk penamaan model kita ganti B-nya dengan kapital. Kemudian di bagian controllers, ini controller ya, kita ganti B-nya dengan kapital. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita buat function delete ini di dalam background underscore model. Oke, sekarang kita pindah dulu ke sini. Kita hilangkan komentarnya yang di function delete. Oke, teman-teman bisa kopikan backgroundnya dari sini untuk menghindari salah ketik gitu ya. Kemudian kita seleksi semua logo yang di sini. Kita ganti dengan background yang di sini. Oke. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, misalkan kita mau menghapus data yang nomor 2, yang ini ya. Ini kita klik delete, kemudian kita klik OK. Oke, data berhasil dihapus. Nah, di sini datanya tinggal 1. Kalau kita cek ke dalam tabel penyimpanan gambar backgroundnya, maka di sini gambarnya tinggal 1. Oke, teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau teman-teman ada yang error atau ada kesulitan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Berjumpa di video berikutnya.